Oke kawan, kita lihat ya. Warna jarongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawanku semua dimanapun berada, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya Kusno Sujarwo Anyer di channel KSA Jaya Gamestone. Di tangan saya sudah ada sebuah bahan batu Kalimaya Banten berjenis kristal. Tepatnya ini kristal air kelapa kawan ya, karena bahannya tidak bening seperti kaca, tapi kristal bening agak keputihan. Oke, sekarang kita lihat secara detailnya seperti apa. Ini bahannya, ini bagian samping ya. Sudah kelihatan nampak jarong-jarongnya. Kita lihat, keren, warna hijau. Warna hijau di bagian ujung ya. Seperti ini penampakannya. Dan kebetulan batu ini masih tertutup lumpur. Kita lihat lagi secara detail. Di sini ada kerlap-kerlip warna hijau, biru di bagian sudut sini dan pinggir-pinggirnya. Nah, ini bagian sisi lainnya. Keren kawan, hijau kuning ya. Nah, seperti yang saya tunjukkan ini ya, ada warna hijau dan kuning, dan ini kulit cadas atau lumpur yang menutupi sebagian besar batu ini. Seperti apa nanti hasilnya setelah kita buka kulitnya, kita papas, lalu kemudian kita gosok dan kita poles ya. Kita papas semua kulit-kulitnya. Buat kawan-kawan semua jangan lupa pantau terus sampai selesai proses nanti. Dan buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya bagi yang belum, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa menyajikan tontonan-tontonan yang lebih menarik lagi untuk menghibur kawan-kawanku semua dimanapun berada. Oke, sekarang kita lanjut ke mesin khusus gosok batu ya. Seperti biasa, kita nyalakan mesinnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah mesin menyala, kita persiapkan semuanya. Ini tadi bahan batunya ya. Kita posisikan kamera supaya nanti bisa terlihat detail dan jelas di saat kita proses. Oke, tidak usah pakai lama lagi, kita mulai eksekusi bahan batu ini. Mudah-mudahan berhasil dan hasilnya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita papas dulu, kita bersihkan dulu bagian sisi yang sudah terbuka ya. Sambil kita lihat, kita amati. Dan ini bagian sisi yang lain yang tadi sudah terlihat jarong-jarong. Oke, sekarang kita lanjut, kita papas kulitnya. Kita lakukan semuanya secara perlahan-lahan karena jarong-jarong yang ada di batu ini tertutup kulit kawan ya. Mudah-mudahan di saat setelah kita papas ini jarongnya kelihatan atau tidak hilang ya. Kita amati lagi. Oke, sekarang kita lanjut. Perlahan-lahan kita buka kulitnya. Oke, kita papas lagi. Dan
Lihat kawan, ternyata bukan hanya hijau, tapi juga ada warna merah. Oh, kerlap-kerlip kawan ya. Seperti yang kita lihat bersama ya setelah kita sedikit buka kulitnya. Dan di sini masih ada lumpur kawan ya, atau cadas. Saya juga belum tahu sampai sejauh mana dalamnya cadas ini. Kita coba kupas kembali. Kita buka perlahan, kita papas dulu, kita bersihkan dari noda-nodanya, supaya kita tahu nanti saat sampai sejauh mana dalamnya. Untuk sampai saat ini jarum masih kelihatan dan masih ada cadas atau lumpur yang ada pada batu ini. Kita lanjut untuk kita papas kembali bagian sisi yang lain. Oke, kita coba perlahan papas kembali. Ternyata masih ada kawan ya, dan sepertinya ini agak dalam. Aduh, mudah-mudahan nanti setelah kita bersihkan semua, jarangnya tidak ke bawah. Oke, sekarang kita coba kita papas dulu bagian sisi bawah. Mudah-mudahan di bagian sisi ini ada yang lebih bagus jarumnya kawan. Nah, ini tadi ya, ini yang masih ada sisa-sisa lumpur ya. Ini saya kerok dulu. Nah, ini lumpur keras atau cadas. Kita coba tusuk dulu sampai sedalam apa. Ini yang bagian satunya. Aduh, ternyata setelah kita sedikit tusuk dan kita kerok, ternyata dalam kawan ya. Dan kemungkinan mau nggak mau ini harus kita papas kembali dan kita bersihkan ya. Ini bagian belakang atau bagian bawah. Ini juga masih tertutup dengan cadas atau lumpur ya. Mudah-mudahan di bagian sini ada titik jarum yang lebih bagus. Kita coba kita papas bagian belakang. Kita papas perlahan-lahan. Sampai benar-benar nanti terpapas semua untuk membuang kulit atau lumpurnya. Kita coba periksa. Wah, ternyata di bagian sini malah jarumnya kurang kawan ya, nggak ada, bahkan hanya ada sedikit di bagian ujung. Kita coba bersihkan kembali. Sebetulnya ini adalah sebuah bahan yang cukup membingungkan kita. Sebuah bahan dengan jarum di bawah kulit. Nah, ini nampak bagian belakang. Ketika kulit ini kita papas, ya bisa jadi jarumnya hilang. Karena jarumnya sedikit kawan ya, hanya di bagian bawah kulit. Kita kembali kerjakan bagian atasnya. Kita bersihkan kembali, kita papas kembali. Dan kita kembali periksa ini bagian atas. Jarum masih ada. Titik-titik merah masih ada kawan ya. Aduh, sungguh-sungguh bahan yang sangat sulit kawan ini.
Di bagian sisi-sisi sampingnya masih ada lumpur dan ini cukup tebal dan cukup dalam. Aduh. Oke, sekarang kita lanjut kembali. Mau nggak mau bagian sisi sini kita papas kembali ya, untuk kita pastikan, dan sekaligus kita bentuk batu ini, kita papas nodanya, kita buang sekalian. Kita papas kembali bagian sisi lainnya yang masih terdapat noda. Dan sekalian kita bentuk kawan. Kita buat pola kasar sekaligus untuk kita bersihkan semuanya dari noda-noda yang masih tersisa pada bagian-bagian batu ini. Sambil kembali kita periksa. Oke, masih ada titik-titik, masih kelihatan. Oke kawan, kita lanjut kembali, kita bersihkan kembali dan sekaligus kita bentuk kembali batu ini. Ikuti terus prosesnya sampai selesai, jangan kemana-mana, supaya kawan-kawan juga tahu bagaimana proses sebuah batu permata ya. Aduh, jatuh. Dari bahan lalu kita proses seperti yang sedang kita lihat saat ini, sampai kita hasilkan sebuah permata yang indah. Tidak semudah apa yang kita bayangkan, karena gosok batu seperti ini kita banyak resiko-resiko kan ya, terutama resiko gagal gosok. Apalagi kita gosok bahan kalimaya atau opal, karena pada bahan kalimaya atau opal itu yang menjadikan daya tarik adalah kilauan warna atau permainan warna, atau bahasa lokal kita sebut jarong. Jarong semakin bagus, semakin menarik, semakin langka, maka nilainya pun akan semakin tinggi. Dan disitulah kadang kesulitan kita kan ya. Seperti bahan yang kita lihat saat ini, yang sedang kita kerjakan. Bahan ini memiliki permainan warna atau jarong di bagian kulit atau kulit bawah. Nah, seperti ini. Setelah kita papas, ternyata jarong-jarongnya pun sedikit ke bawah, karena sebagian besar jarongnya ada di bawah kulit atau lumpur. Mau nggak mau kita bersihkan lumpurnya, kita papas. Seperti ini hasilnya kawan. Masih ada walaupun tidak seperti sebelumnya. Dan di sini juga terlihat masih ada titik-titik noda bawaan alamnya ya. Saya tarik napas panjang dulu kawan, sambil kita amati batu yang sedang kita kerjakan saat ini. Kita lihat masih ada. Nah, itu titik-titik jarong warna merah, warna biru. Ini dari sisi bagian bawahnya. Di sini pun masih ada titik noda. Di sini juga masih ada. Oke kawan-kawan ya, sekarang kita lanjut proses berikutnya. Oke, setelah batu ini kita rekatkan di atas stick, dan sebetulnya bagian bawah sudah kita kerjakan dulu ya. Kita sekarang tinggal lanjutkan untuk proses berikutnya. Kita gaspol bagian atas. Jadi untuk mempersingkat waktu, tadi saya kerjakan bagian bawah dulu, supaya durasi videonya tidak terlalu panjang.
Oke, sekarang kita lanjut untuk proses berikutnya. Kita gaspol bagian atas. Kita ratakan batu ini. Kita ratakan, kita gosok kembali supaya bentuknya proporsional ya. Pelan-pelan kita bentuk ulang dan kita ratakan di berbagai sisi supaya seimbang, tidak benjol kanan, benjol kiri. Kita proses semuanya perlahan-lahan, baik bagian atas, bagian sisi ataupun samping. Kita putar-putar, dan setelah kita ratakan seperti ini hasilnya kawan ya. Setelah rata, oke, kita lanjut untuk kita haluskan. Di proses ini kita gunakan diamond wheel dengan ukuran grit 1500. Oke, kita haluskan semua perlahan-lahan ya, sampai batu ini benar-benar halus. Dan untuk kita persiapkan, kita poles nanti. Jadi sebelum kita poles, kita persiapkan semua, kita gosok sampai batu ini benar-benar halus dan sudah mendekati, ada kinclong-kinclong dikit kawan. Kita putar-putar, ini bagian samping, bagian atas juga. Perlahan-lahan kawan. Oke, setelah kita haluskan seperti ini hasilnya. Sekarang kita lanjut untuk kita poles. Seperti biasa untuk step poles ini kita pergunakan amplas mika. Ini amplas mika ukuran 0,5 mikron. Dan setelah kita poles, beginilah hasilnya. Oh, kinclong kawan ya, kinclong seperti kaca, dan titik-titik jarum masih terlihat, ada warna merah walaupun tidak full satu badan, dan juga masih terdapat sedikit noda-noda bawah alam. Oh, hijau juga ada kawan ya. Oke, seperti ini hasilnya. Dan ini bagian bawah, terlihat ada jarum-jarumnya juga, bahkan ada warna hijau ataupun biru, kuning. Oke, buat kawan-kawanku semua dimanapun berada yang sudah setia selalu menonton video-video di channel saya KSA Jaya Gamestone, terima kasih yang sedalam-dalamnya saya ucapkan untuk kawan-kawanku semua. Semoga kawan-kawanku semua dimanapun berada terhibur dengan adanya video-video saya, dan juga selalu dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bisa lebih menarik lagi untuk menghibur kawan-kawanku semua dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.